Perasaan baru kemarin gue masuk SMA. Sekarang udah kelas 12 aja. Bentar lagi UTBK pula. Dari mana ya mulai belajar UTBK? Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fajar Ramadan, di mana gue bakal membahas seputar kampus, edukasi, produktivitas, dan self-development. So, bagi kalian yang suka dengan topik-topik tersebut, monggo di-subscribe. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas seputar persiapan masuk kampus. Gue yakin banyak dari kalian, khususnya anak kelas 12, ngerasa bingung dan nggak tahu harus memulai belajar UTBK dari mana. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, mungkin video ini cocok buat kalian karena pada video kali ini aku bakal membahas tentang 7 strategi dalam belajar untuk mempersiapkan UTBK di tahun 2022. So, langsung saja ke videonya. Let's go! Langkah yang pertama yaitu mengerjakan soal UTBK. Kalian bisa kerjakan soal UTBK tahun lalu atau kalian bisa kerjakan soal UTBK yang diberikan dari bimbel. Kenapa gue nyaranin kalian langsung kerjain soal? Karena kurang seru rasanya kalau kalian belum nyemplung dulu. Jadi saran gue, kalian nyemplung dulu, kalian coba dulu kerjakan soal UTBK satu paket plus dengan waktu yang sesuai dengan UTBK yang nantinya kalian hadapin. Untuk waktu pekerjaannya kalian bisa cek di sini. Nah, kenapa gue nyuruh kalian ngerjain soal dengan waktu yang sesuai dengan UTBK yang nanti kalian hadapin? Supaya kalian tahu tingkat kesulitan soal UTBK tuh kayak gimana, berapa banyak materi yang harus kalian kuasai, dan sesingkat apa pengerjaannya. Setelah kalian tahu hal tersebut, kalian bisa membuat yang namanya perencanaan belajar atau study plan untuk merencanakan target-target kalian yang ingin kalian capai sebelum hari H UTBK. Tips yang kedua yaitu evaluasi kesiapan. Setelah kalian mengerjakan soal di step pertama dan kalian ngerasa nih kalau soal UTBK tuh sulit banget, ya alhamdulillah. Jadi kalian tahu dan kalian bisa belajar dan mempersiapkannya mumpung masih jauh-jauh hari. Tapi kalau kalian ngerasa ini mah gampang, jangan senang dulu boy. Coba deh kalian cek lagi. Kalian cek dengan kunci jawaban atau kalian bisa cek di Google. Kalian cek berapa kalian salah, berapa kalian benar secara terperinci. Dan gue yakin banyak dari kalian yang kena jebakan. Karena soal UTBK tuh beda dengan soal-soal yang diujikan di sekolah. Seperti UTS ataupun UAS. Kenapa? Karena soal UTBK tuh sudah masuk dalam kategori soal HOTS. soal HOTS. Apaan tuh soal HOTS? Untuk HOTS sendiri itu merupakan singkatan dari High Order Thinking Skill, yang dimana pengerjaannya membutuhkan analisis yang tinggi dan pemahaman yang lebih untuk dapat menjawab setiap soalnya. Oke, langkah yang ketiga yaitu elaborasi bahan materi. Setelah kalian mengerjakan 2 step tadi, kalian mulailah cari materi-materi yang kemungkinan besar keluar di UTBK nantinya. Kalian list berapa banyak babnya, apa aja materinya, kalian list, kalian kumpulin sumber-sumbernya dari buku, dari internet, bebas dari mana aja untuk kalian belajar nantinya. Gue yakin materi-materi yang diujikan di tahun 2022 itu nggak jauh beda dengan UTBK tahun lalu, which is itu tahun 2021. Jadi kalian bisa belajar materi-materi UTBK di tahun lalu. Bagi kalian yang ingin masuk ke jurusan rumpun saintek, untuk materi yang kalian fokusin dan kalian hadapin, itu listnya seperti ini. Dan sedangkan buat kalian yang ingin masuk jurusan sosum, listnya seperti ini. Setelah kalian tahu apa aja materi yang harus kalian kuasai, selanjutnya kalian bisa ke step yang keempat. Selanjutnya tips yang keempat yaitu buat study plan. Setelah kalian list bahan materinya, kalian bisa membuat yang namanya rancangan belajar atau study plan. Gunanya buat apa? Supaya kalian bisa manajemen waktu kalian lebih baik. Jadi, kalian tahu setiap harinya kalian harus kejar target apa, berapa banyak bab yang harus kalian kuasai, berapa soal yang harus kalian kerjakan setiap harinya, dan berapa banyak waktu yang kalian punya dari sekarang sampai hari H UTBK nantinya. Jadi study plan ini membantu kalian untuk tetap konsisten dan disiplin mengejar target-target kalian setiap harinya. Untuk memotivasi kalian, kalian bisa tempel logo universitas atau icon-icon universitas impian kalian di jadwal belajar kalian. Buat nge-trigger kalian untuk tetap semangat dalam belajar. Kalau dulu gua tempel logo universitas dan icon-icon universitas impian gua di jadwal belajar gua, di HP gua, di laptop gua untuk memotivasi gua untuk terus belajar. Jadi study plan ini sangat penting buat nge-trigger kalian untuk tetap konsisten dalam meningkatkan target-target kalian setiap harinya dan membuat semangat kalian dalam belajar.
Step yang kelima yaitu review materi. Pada step ini gua harap kalian belajar. Kalian harus belajar dari konsep dan jangan ngafal. Gua tekenin kalian belajar dari konsep. Kenapa? Supaya kalian tahu pengaplikasiannya tuh bagaimana. Jadi semisal soalnya mau dirubah bagaimanapun, soalnya mau dibalikin kayak gimana pun, kalian tetap bisa ngerjain soalnya gitu. Ibarat ketika kalian ngebangun rumah, ketika pondasi dari rumahnya udah lo bangun dengan kokoh, gue yakin bangunannya pasti akan kokoh. Sama dengan belajar, ketika konsepnya kalian udah kalian kuasai dan paham betul konsepnya, kalian pasti bisa mengerjakan setiap soalnya. Oke, belajar dari konsep. Dan sedikit info aja, ada salah satu teknik yang gue gunakan dalam belajar yaitu namanya teknik Pomodoro atau Pomodoro teknik. Untuk selengkapnya gue bakal bahas di video berikutnya. Inti dari Pomodoro teknik ini adalah dengan pemberian jeda istirahat dengan jangka waktu 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Dengan teknik ini efektif buat gua yang cepat bosan belajar, itu bisa tetap konsisten dalam belajar karena pemberian jeda 5 menit tersebut. Jadi gua nggak bosan untuk belajar. Dan gua biasanya melakukan ini 2-4 kali. Jadi buat kalian yang sama kayak aku yang cepat bosan belajar, kalian bisa pakai teknik ini. Oke, step yang keenam yaitu kalian bisa lakukan tryout. Pada langkah ini kalian bisa tryout lagi. Kalian bisa kerjakan soal UTBK satu paket plus dengan waktu dan ketentuan yang sama di step pertama namun dengan soal yang berbeda. Kalian bisa lakukan tryout ini itu minimal 1 minggu sekali untuk mengetahui seberapa jauh progres kalian dalam mempersiapkan UTBK. Dan karena UTBK ini merupakan tes berbasis komputer, gue saran ke kalian untuk cari website-website atau akun sosial media yang mengadakan tryout online. Gunanya buat apa? Supaya kalian nggak kaget dan terbiasa dalam mengerjakan UTBK. Mata kalian melihat monitor dan tangan kalian gerak gitu. Jadi bagi kalian yang punya laptop atau komputer, kalian bisa pakai itu. Tapi kalau kalian nggak punya komputer atau laptop, kalian bisa menggunakan HP, nggak apa-apa. Yang penting mata kalian itu terbiasa menatap gadget lama-lama gitu. Step yang terakhir yaitu evaluasi kesiapan. Setelah kalian melakukan tryout, kalian bisa evaluasi kelemahan kalian di mana. Kalian bisa evaluasi secara terperinci gitu. Dan jangan kabur dari materi-materi yang nggak kalian kuasai. Minimal kalian fokusin di bab-bab tertentu yang kemungkinan besar keluar di UTBK. Dan kemungkinan kalian dapat poin nantinya untuk menambah nilai kalian. Intinya kalian harus hadapin supaya meminimalisir ketidakpahaman kalian dalam materi tersebut. Oke, itu aja 7 strategi dalam belajar untuk mempersiapkan UTBK di tahun 2022. Ketika kalian sudah berada di tahap ke-7, kalian bisa ulang lagi ke tahap ke-5 yaitu review materi lagi, kemudian kalian try out lagi, kemudian evaluasi kelemahan lagi. Ketika kalian melakukan itu dengan konsisten, gue yakin kalian pasti siap dan matang untuk mengikuti UTBK di tahun 2022. Apapun hasilnya, itu ditentukan oleh apa yang kalian lakukan. Dan apa yang kalian lakukan itu berdampak pada hasil kedepannya. Sekian aja video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. And I'll see you in the next video. Bye-bye.